Hai guys, kalian ada yang samaan nggak sih pintu rumahnya dengan kondisi pintu rumah di tempat saya? Ini adalah rumah lama, jadi bawaan pintunya itu adalah pintu lama, modelnya masih seperti ini. Dan yang menyedihkannya itu, ini udah pada lepas nih, tuh. Ini sampai ke atas lagi, ini mungkin kali-kali ya, jadi awalnya mungkin sedikit, kemudian ditarik-tarik, akhirnya dari ujung atas sampai ke sini sudah tinggal sedikit lagi. Halo semua, selamat datang di channel Rumah Unik EP Needed House. Nah, di video kali ini saya mau ngerenov. Ini dia nih, jadi ini adalah pintu lama, tapi ini udah pada sobek, kemudian warnanya juga udah pada kusam nih seperti ini. Oke, jadi di hari ini kita mau cicil untuk ngerenov pintu dulu. Oke, yang mau tahu seperti apa hasilnya, ditonton sampai habis. Nah, jadi saya akan ngerenov pintu itu menggunakan stiker vinil. Ini adalah stiker vinil yang saya pakai mirip banget di dinding ini. Jadi ini adalah stiker vinil yang bisa dipakai di dinding. Nih, jadi saya udah beli ya warna coklat kayu seperti ini. Dan sebenarnya saya udah berhasil untuk menempelkan di pintu saya yang lainnya. Nah, yang mau tahu review saya selama pemakai saya kurang lebih sekitar 2 tahun, serta bagaimana cara saya untuk memasang stiker vinil ini di pintu ini. Nah, sekarang langsung kita lihat aja ya. Nah, ini dia penampakan dari wallpaper stikernya. Ini dari dekat ya, jadi warnanya kayak coklat kayu gitu ya, tapi yang soft. Nah, ini harganya juga murah-meriah nih. Ukurannya juga lumayan panjang, ini dia ukurannya. Nah, jadi tebalnya itu hanya segini, tipis ya. Jadi ini tipis banget, lentur banget. Dan di bagian belakangnya tuh ada seperti ini. Jadi ini ada kayak kotak-kotak. Nah, kotak-kotak itu fungsinya untuk membantu kita kalau kita mau potong. Jadi kita misalkan sudah punya area berapa, jadi kita nggak perlu garis lagi. Jadi kita bisa menggunakan patokan kotak itu, kotak keberapa. Karena kotaknya udah kecil. Udah kecil, jadi kita tinggal melanjutkan aja garis dari kotak-kotaknya tuh sampai ke bawah juga ada kotak-kotaknya. Dan enaknya lagi, ini sudah ada lemnya ya. Jadi nanti kita tinggal buka aja. Nih seperti ini. Ini udah lengket nih. Udah lengket, jadi tinggal ditempel aja. Jadi tempel secara keseluruhan. Nah, buat kalian yang mau cari kayak gini, usahain cari yang motifnya kayak gini aja. Jadi kan ini motif ke samping kanan kirinya itu sama. Jadi pemasangannya itu lebih mudah. Jangan beli yang kayak gini. Ini kan bata, jadi kita harus menyamakan antar batanya. Nah, ini kelihatan banget nih. Ini tidak sama. Padahal ini dipasangnya udah pakai tukang. Jadi karena bawaan dari cetakannya ini yang kurang pas, akhirnya ketika disambungkan dari titik ujung dinding kanan dan ke kiri, ketemulah dari satu titik yang nggak pas nih. Jadi ada berbeda segini. Padahal di atasnya udah pas, sampai di sini dia berbeda. Dan ada warna juga yang ternyata agak kurang pas di roll yang keberapa. Nah, ini riskan juga ya kalau kita beli yang kotak-kotak kayak gini. Jadi harus pas banget masangnya. Kalau mau aman cari yang kayak gini aja. Warnanya juga cakep, oke, dan udah kekinian. Jadi tahap pertama saya akan ngelem dulu ya. Jadi supaya nanti nggak kembung ketika kita tempelin dengan stiker wallpaper dindingnya dengan lem fox. Jadi setelah saya lem semua, nanti saya baru timpa dengan stiker vinilnya. Oke, langsung ditonton ya. Ini saya udah mulai kasih lem fox di setiap tempat yang udah terbuka, tapi ternyata lemnya ini nggak gitu kuat. Jadi saya tambahin lakban transparan di semua yang udah kebuka tadi ya. Selanjutnya saya ukur kebutuhan satu pintu ini dengan wallpaper tersebut. Jadi saya gunting dulu. Jadi tidak dalam bentuk bulungan kita tempelnya. Dan ternyata satu pintu ini butuh 2 kali lebar gulungan dan akan ada lebih sedikit sih. Jadi kita buat panjangnya langsung diukur aja dan langsung dipotong sesuai dengan panjang pintu. Nah, kemudian mulai penempelannya itu dari ujung ya. Jadi kita samakan dulu ujungnya, tapi jangan langsung kita
tarik. Sebaiknya kita pastiin dulu di sisi tepinya, jadi sampai kita lurusan ke bawah itu sudah lurus, karena pengalaman kemarin terus ternyata pas kita tarik sampai bawah suka miring. Nah ini saya pakai selotip dulu jadi supaya lurus. Nah kemudian nanti baru dari atas kita mulai perlahan-lahan tarik. Nah supaya bisa lebih rapi, jangan lupa pakai KP ya, jadi kita ratakannya dengan menggunakan KP. Nah kalau udah lurus enak nih, jadi kita tinggal tarik perlahan-lahan. Nah jangan lupa di KP semua lagi ya, dari ujung atas sampai ujung bawah, supaya bisa merekat dengan sempurna. Nah bagian yang ini sisi satunya kita udah selesai. Sekarang kita mau mulai lanjut untuk nempel di bagian yang satunya. Caranya sama ya, jadi dari ujung atas kita tempel dulu, gunakan selotip kalau kalian masih kesusahan, dan arahkan supaya sampai bawah itu dia sudah lurus ya. Nah kalau di bagian ini lebih sulit karena di tempat saya ada bagian yang tadi terkelupas dan juga ada bagian gagang pintu. Jadi kalau gagang pintu itu kan kita agak melengkung ya. Nah itu kita lewatin dulu dan kita harus nempelin stiker ini sampai ke bawah. Usahakan supaya kita gunting di area gagang pintu itu seminimal mungkin supaya tidak banyak tambelan di gagang pintu tersebut. Nah pelan-pelan ya, karena wallpaper stiker jenis ini riskan banget dengan kusut dan sobek, jadi harus pelan-pelan. Kita tarik pelan-pelan. Nah nanti di bagian gagang pintu yang biasanya akan ada tambelan, kita bisa pakai sisa-sisa kemudian kita gunting untuk nutupin gagang pintu tersebut. Di bagian lengkungan, kalau misalkan ada lebih stiker yang ketempel di lengkungan, kita bisa menggunakan cutter dan kita gunting mengikuti pola pintu tersebut. Udah deh, jadi kita mulai tarik sampai bawah. Dan untuk sisi samping-sampingnya ini kita bisa menggunakan sisa potongan kedua yang tadi masih agak lebih untuk list-listnya. Nah di bagian list ini sendiri pun saya juga banyak tambelan ya, jadi karena ini warnanya coklat gak begitu kelihatan bahwa itu bisa sambungan 3-4 supaya bisa menghemat stikernya. Nah ini dia hasilnya udah jadi, kita coba lihat dari dekat ya, dari jauh sih oke ya. Ini jadi bikin tambah cakep kan, cuman dari dekat ini jadi bagian menggelembung itu di sini agak berkerut. Kemudian tadi saya agak kesulitan di bagian pintu ya, jadi ini kayak ada tambelan ya. Nih dari dekatnya ya, mohon maaf lah ya. Nih ini juga kayak ada tambelan, ini pemasangan kurang expert. Ini juga nih tambelan di ujung, karena tadi di atas yang melengkung jadi dia nggak presisi di ujung, tapi dari jauh oke. Ini contoh pemasangan lain di pintu kamar, jadi reviewnya ini masih oke ya. Ini sudah 2 tahun loh. Kita coba lihat tempat lain ya. Nah selain di pintu saya juga pasang di dapur, ini mohon maaf agak berantakan, dan juga di pintu kamar mandi. Jadi semuanya ini sudah 2 tahun dan masih oke. Dan semuanya pun masih merekat sempurna, cuman bedanya kalau setelah 2 tahun dilihat warnanya itu agak pudar ya, jadi dia makin lama warnanya itu makin lebih soft dibandingkan yang tadi baru dipasang. Tapi secara warna masih oke ya, masih kelihatan oke kok, walaupun lebih muda, jadi nggak kelihatan kayak warna yang kusam, tapi kayak memang bawaan warnanya seperti itu. Nah ini dia inspirasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Mohon supportnya dengan subscribe, like, komen, dan share video ini, dan sampai jumpa di lain video. Bye bye.